Assalamualaikum Bunda, yuk buat ide jualan murah meriah lagi berbahan dasar aci. Ini rasanya enak mantul, membuatnya juga mudah, cuman modal receh. Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya. Siapkan tepung terigu 150 gram, ini tepung terigu curah biasa aja. Juga siapkan tepung sagu atau boleh juga diganti dengan tepung tapioka sebanyak 170 gram. Juga siapkan daun bawang 3 batang, ini diambil yang warna hijaunya aja ya. Daun bawangnya ini diiris tipis. Juga siapkan cabai merah keriting, ini 4 buah aja, tapi kalau suka pedas boleh ditambah lagi ya cabenya. Nah ini juga sama, diiris tipis. Siapkan wadah dan masukkan tepung terigu 150 gram. Tambahkan seasoningnya, ini ada garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk seperempat sendok teh, dan bawang putih bubuk setengah sendok teh. Nah ini kita aduk dulu ya, bahan keringnya sampai tercampur rata. Kemudian ini disiram dengan air mendidih 300 ml. Nah ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian tambahkan telur setengah butir. Ini telurnya walau cuma setengah butir, jangan di skip ya bun ya, karena ini nanti sebagai pelembut alami. Dan akan membuat cireng kita tetap lembut walaupun sudah dingin atau sampai keesokan harinya. Nah ini diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan cabai merah yang sudah diiris tipis. Juga tambahkan daun bawang. Nah ini diaduk ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, terakhir baru masukkan tepung sagu. Ini memasukkannya secara bertahap aja sambil dikira-kira sampai didapat adonan yang pas, nggak terlalu lengket dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Tapi kalau cuma lengket sedikit nggak apa-apa ya bun ya, nanti saat membentuk-bentuknya tangannya tinggal dibaluri aja dengan tepung sagu ataupun minyak sayur. Insya Allah nggak akan lengket lagi. Nah, seperti ini udah bagus, adonannya udah pas, ini udah siap untuk dibentuk-bentuk. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu untuk isiannya. Nah, di sini untuk isiannya saya gunakan telur puyuh. Ini saya beli yang udah matang. Modal per butirnya jatuh di harga Rp500. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan sekitar 21 butir telur puyuh. Ambil sedikit adonan, ini jika ditimbang beratnya sekitar 30 gram. Kemudian ini diisi dengan telur puyuh. Nah, ini dibentuk bulat ya. Jika sudah berbentuk bulat, ini ditusuk dengan stik es krim seperti ini. Nah, ini kita rapi-rapikan lagi. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, beratnya sekitar 30 gram. Ini diisi dengan telur puyuh. Kemudian ini dibentuk bulat. Nah, saat bentuknya udah bulat, udah bagus, ini ditusuk dengan stik es krim. Nah, ini kita rapi-rapikan lagi ya, agar bentuknya bagus. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 21 cireng stik isi telur puyuh seperti ini. Jika sudah diisi semua dengan telur puyuh, ini akan direbus. Sebelumnya, bunda udah menyiapkan air ya, yang dicampur dengan sedikit minyak sayur sekitar 1 sendok makan aja, biar nanti nggak lengket saat direbus. Nah, jika airnya udah benar-benar mendidih, langsung aja dimasukkan cireng isi telur puyuhnya. Ini kita masak sampai matang. Dan ciri-ciri udah matang, nanti akan mengambang dengan sendirinya. Nah, seperti ini udah mengambang, tapi jangan langsung buru-buru diangkat ya bun. Ini kita biarkan dulu mengambang sekitar 1-2 menitan. Karena kalau baru mengambang terus langsung diangkat, terkadang ada beberapa yang bagian dalamnya belum matang. Nah, seperti ini udah ya, ini udah mengambang sekitar 1-2 menitan, ini bisa langsung diangkat aja dan ditiriskan. Ini didinginkan terlebih dahulu, baru nanti dikemas-kemas jika untuk dijadikan stok. Jika sudah dingin dan ingin dijadikan stok, ini bisa dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Dan ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika udah panas, langsung dimasukkan cireng stik isi telur puyuhnya. Ini kita masak sampai bagian luarnya agak berkulit dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah matang, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama ya, tetap kita goreng menggunakan api sedang aja.
ini yang tadi barusan digoreng. Ini kelihatan sangat unik dan lezat. Jika ingin dikemas-kemas untuk dititip di kantin ataupun di warung sayur, ini bisa Bunda wadahin aja pakai mika ukuran 7x14. Jangan lupa tambahkan saus herbal saset sebagai pelengkap. Serta tempelkan juga label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau jika ingin dijadikan sebagai snack box dan ingin terlihat lebih elegan, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik OPP yang ukuran 7x10 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silakan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh Bun. Ini kulit cirengnya lembut dan tetap lembut walaupun sudah dingin sampai keesokan harinya. Ditambah ada telur puyuh yang ada di sebelah dalam. Ini mantul banget. Telur puyuh dimakan dengan cireng yang lembut seperti ini. Cocok banget. Ada rasa pedas-pedasnya juga dari cabenya, gurih. Enak. Bunda harus coba ya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi. Silahkan dicek. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, kali ini kita buat ide jualan manis berbahan dasar jagung. Ini tampilannya cantik, rasanya juga enak banget. Cuman modal receh. Yuk langsung kita lihat aja cara pembuatannya. Pertama-tama kita akan buat isiannya dulu. Nah ini siapkan gula pasir 80 gram. Kemudian siapkan juga tepung maizena 50 gram. Menggunakan aja tepung maizena yang curah ya, biar modalnya lebih hemat karena untuk jualan yang murah meriah. Siapkan juga margarin 30 gram atau sekitar 2 sendok makan. Juga siapkan susu SKM putih 4 sendok makan atau boleh juga diganti dengan 1 saset susu SKM. Siapkan juga 1 butir kuning telur. Kemudian siapkan wajan, ini api kompornya posisinya masih mati ya Bun ya. Dan masukkan tepung maizena yang tadi sudah disiapkan. Juga masukkan garam setengah sendok teh. Tambahkan juga vanili bubuk setengah saset kecil. Juga masukkan gula pasir 80 gram. Nah ini bahan keringnya kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian ini kita siram dengan air dingin biasa 450 ml. Ingat ya, ini posisi api kompornya masih mati. Kemudian tambahkan juga susu SKM 4 sendok makan. Juga masukkan kuning telur 1 butir. Nah ini kita aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini api kompornya bisa dihidupkan. Ini kita gunakan api sedang aja. Nah ini kita aduk-aduk sebentar dan sebelum tepungnya ini menggumpal, masukkan jagung pipil 250 gram. Nah ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Dan kita masak sampai tepungnya ini matang dan agak mengental gitu. Nah kira-kira teksturnya seperti ini ya. Jika udah seperti ini, kemudian tambahkan keju parut 30 gram. Nah ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke ya, manisnya udah pas, ini bisa langsung diangkat aja dan kita dinginkan terlebih dahulu. Sambil menunggu isiannya ini dingin, kita akan menyiapkan kulitnya. Siapkan wadah dan masukkan tepung terigu 250 gram. Tambahkan juga tepung tapioka 2 sendok makan. Juga tambahkan garam setengah sendok teh. Ini dilarutkan dengan air 500 ml. Tambahkan juga telur 1 butir. Masukkan santan 1 saset kecil. Ini yang ukuran 65 ml. Kemudian tambahkan juga pewarna makanan warna hijau tua.
juga pasta pandan, tapi untuk warna hijau dan pasta pandannya ini opsional aja ya Bun ya, silakan disesuaikan dengan selera. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah seperti ini udah cukup, ini adonannya udah halus. Tapi kalau Bunda mau adonannya ini disaring ataupun di blender lebih bagus ya. Nah sekarang kita akan menyiapkan untuk motif putihnya. Gunakan tepung terigu 3 sendok makan. Juga tambahkan tepung tapioka 1 sendok makan. Ini dilarutkan dengan air 100 ml. Ini diaduk ya sampai tercampur rata. Oh ya, saya juga menambahkan pewarna putih. Ini sedikit aja, sekitar seujung sendok. Tapi lagi-lagi untuk pewarna putihnya ini opsional ya. Ini dikasih pewarna putih biar nanti putihnya lebih mencereng aja. Tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah seperti ini udah siap ya untuk adonan motif putihnya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini hanya untuk memudahkan ya nanti saat kita menuangnya ke dalam wajan. Ini langsung kita masukkan semua aja karena memang cuma sedikit. Kemudian ini kita ikat ya biar dipencet ya nggak keluar-keluar. Ini diikat pakai karet aja. Nah jadinya seperti ini, nanti ujungnya digunting ya. Kemudian siapkan wajan anti lengket. Ini saya gunakan yang diameter 22 cm. Nah ini dioles dulu dengan sedikit minyak sayur. Kemudian buat dulu motifnya. Untuk motifnya bebas ya. Kemudian ini disiram dengan adonan dadar gulung merata ke seluruh permukaannya. Ini kita masak sampai matang, sampai nanti bisa lepas sendiri dari wajan. Nah seperti ini udah matang, ini bisa langsung diangkat. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, nanti akan dihasilkan 22 lembar kulit dadar gulung pandan seperti ini. Kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan munjung adonan jasuke. Nah ini kita lipat seperti ini. Nah hasilnya cantik banget ya Bun ya, dan juga mudah membuatnya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan 22 dadar gulung isi jagung susu keju seperti ini. Secara ini ukurannya lumayan jumbo ya Bun ya, montok-montok tebal. Kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan yang lebih murah meriah lagi, ini isinya bisa dikurangi atau diameter dadar gulungnya dikecilkan. Dan jika ingin dititip-titip di kantin ataupun di warung sayur, ini bisa dikemas menggunakan plastik nika. Ini ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah. Jangan lupa tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau kalau mau dijual satuan biar lebih bersih dan terlihat lebih elegan, ini bisa Bunda bungkus lagi dengan plastik OPP lembaran yang panjangnya 11 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh Bun. Ini kulit dadar gulungnya lembut, berpadu dengan lezatnya jagung susu keju yang ada di sebelah dalam. Ini isiannya manisnya pas, creamy gitu. Enak, susu dan kejunya juga berasa mantep banget. Ini rasanya mewah, tapi cuma modal receh. Bunda harus coba ya, ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian modal, sudah saya tulis di deskripsi, silakan dicek. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, kali ini kita masih buat camilan, bisa juga untuk ide jualan harga 1000-an. Ini rasanya enak, cuman modal receh. Membuatnya juga nggak pakai ribet. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama siapkan bihun jagung 1 keping, atau ini beratnya sekitar 75 gram. Bihunnya ini akan dilunakkan dengan cara direbus sebentar. Nah ini airnya udah mendidih, langsung aja dimasukkan bihunnya dan kita masak sebentar, sekitar 1 menitan aja. Kemudian apinya kita matikan, tapi bihunnya jangan diangkat dulu ya. Ini kita biarkan terendam dengan air panas sampai lunak. Nah sambil menunggu bihunnya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya.
Siapkan tepung terigu 3 sendok makan. Ini tepung terigu cerah biasa aja yang banyak di warung-warung. Terigunya ini dilarutkan dengan air 80 ml. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Dan saya juga menggunakan 1 buah sosis sapi. Ini sosisnya dipotong dadu kecil-kecil. Juga siapkan 1 buah wortel, ini yang ukuran agak besar. Wortelnya ini dipotong dadu kecil-kecil. Atau boleh juga diserut ya menggunakan serutan sayur, yang penting ukurannya kecil-kecil aja. Siapkan juga 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris tipis, kemudian dicincang kasar. Begitu juga dengan bawang merahnya diiris tipis, kemudian dicincang kasar. Atau kalau mau diulek juga nggak apa-apa ya. Dan saya juga menggunakan sekitar 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris tipis. Nah, sekarang kita akan lihat bihun yang tadi direndam dengan air mendidih. Nah, ini bihunnya udah lunak ya, tapi teksturnya masih kokoh. Ini udah pas, nggak kelembekan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini bihun yang tadi kita rebus, ini digunting-gunting terlebih dahulu agar nggak terlalu kepanjangan. Kemudian siapkan juga tahu kulit atau tahu pong, ini yang ukuran kecil. Modal tahunya ini Rp5.000, isinya ada 15 piece. Tahunya ini dipotong 2 seperti ini. Kemudian siapkan wadah dan masukkan bihun 75 gram yang tadi sudah dilunakkan. Masukkan juga wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Juga tambahkan cabai merah keriting yang sudah diiris tipis. Masukkan juga sosis yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Serta tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis. Juga masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar. Tambahkan juga seasoningnya, ini ada garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan juga telur 1 butir, ini telur yang ukuran sedang. Terakhir masukkan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan 80 ml air. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita isikan ke dalam tahu. Nah, ini kita masukkan ke dalam tahunya penuh ya, sambil agak dipadat-padatkan. Atau kalau Bunda mau jualannya agak lebih mahal, bisa digunakan tahu yang ukurannya lebih besar. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan 30 tahu isi bihun telur sosis seperti ini. Nah, ini kita kukus sampai matang. Ini mengukusnya sebentar aja, paling hanya sekitar 10 menitan. Nah, ini udah matang ya. Ini bihunnya bisa langsung diangkat dan didinginkan terlebih dahulu jika ingin dikemas-kemas untuk stok. Jika untuk stok, ini disimpan aja dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau bisa juga dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Ini kita goreng menggunakan api sedang sampai tahunya ini crispy dan bihun telurnya berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah matang, ini tahunya udah crispy, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini tetap kita goreng menggunakan api sedang aja. Nah, ini yang barusan digoreng tadi, ini terlihat sangat crispy dan lezat. Jika ingin dititip-titip di kantin, Bunda kemas aja menggunakan plastik mika. Ini yang ukuran 7 x 14 cm. Jangan lupa beri saus sambal sachet ya sebagai pelengkap. Dan tempelkan juga label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau kalau mau dijual di sekolahan versi bocil, untuk saran penyajiannya ini bisa Bunda potong-potong dulu ya, atau digunting-gunting menjadi ukuran yang lebih kecil. Ini bebas ya mau diisi berapa. Ini saya potong-potong 3 buah aja. Kemudian ini dikemas menggunakan plastik perempatan segi 4 seperti ini. Nah, ini disiram dengan saus sambal encer.
Tampilannya jadi semakin menarik dan lezat ya. Pasti bikin bocil bolak-balik jajan. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh bun. Ini jika dimakan hangat-hangat, tahunya crispy-crispy gitu. Bihun telurnya lembut, juga ada gurih-gurih dari sosisnya. Ditambah dengan siraman saus sambal seperti ini. Semakin menambah kelezatannya. Bunda harus coba ya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, kali ini kita masih buat ide jualan murah meriah yang rasanya enak, bentuknya unik. Membuatnya mudah, cuman modal receh. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama siapkan sosis 3 buah. Dan ini memang ternyata kebanyakan ya bun ya. Jadi satu resep ini gunakan 1,5 sosis saja udah cukup. Sosisnya ini dipotong 3, kemudian diiris tipis. Oh ya, untuk modal sosisnya ini Rp900, panjangnya sekitar 11 cm. Siapkan juga bawang merah 2 siung dan bawang putih 2 siung. Ini bawang putihnya diiris tipis, kemudian dicincang kasar. Begitu juga dengan bawang merahnya diiris tipis dan dicincang kasar. Siapkan juga 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya dipotong dadu kecil-kecil atau boleh juga diserut menggunakan serutan sayur. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya diiris tipis. Dan untuk pedas-pedasnya, ini saya gunakan cabai merah keriting 4 buah. Tapi kalau Bunda lebih suka pedas, boleh ditambah lagi ya cabainya. Dan saya juga menggunakan jagung manis. Ini saya beli yang kiloan, sudah dikikil seperti ini. Ini modalnya Rp10.000 per 1 kg. Tapi yang kepakai hanya 200 gram aja. Jagungnya ini nanti dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan, baru dicampurkan ke adonan. Siapkan juga mie kuning atau mie telur. Ini 100 gram aja. Mie-nya ini akan dilunakkan. Nah ini airnya udah siap ya, langsung aja dimasukkan mie-nya. Ini kita masak sampai lunak. Nah ini udah mateng ya, ini mie-nya bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Mie-nya ini kita potong-potong sebentar pakai gunting begini ya, biar nanti nggak terlalu kepanjangan. Atau boleh juga tadi diremukkan terlebih dahulu sebelum direbus. Siapkan wadah dan masukkan mie kuning yang tadi sudah direbus sampai matang. Masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Tambahkan juga wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Masukkan jagung manis pipil 200 gram. Tambahkan juga cabai yang sudah diiris tipis. Juga masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar. Masukkan juga seasoningnya. Ini ada garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Juga tambahkan telur 2 butir. Ini telur yang ukuran sedang. Terakhir baru masukkan tepung terigu 1 sendok makan munjung. Nah ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita bungkus-bungkus. Nah ini saya membungkusnya menggunakan daun pisang yang sebelumnya sudah dirayur di atas kompor agar daunnya ini lebih lentur dan gak mudah pecah saat dilipat. Kemudian letakkan sekitar 1,5 sendok makan munjung
adonan mie jagung telurnya. Jangan lupa tambahkan sosis di atasnya. Ini untuk sosisnya bisa 1 atau 2 iris ya. Kemudian dilipat seperti membungkus sambal sari. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 15 kue mie jagung sosis seperti ini. Nah, jika sudah diisi semua, ini akan langsung dikukus. Ini kita kukus menggunakan api sedang sampai kuenya ini matang. Nah, ini udah matang ya, ini bisa langsung diangkat dan didinginkan terlebih dahulu jika ingin dikemas-kemas untuk jualan. Nah, ini sudah dingin dan secara ini ukurannya lumayan jumbo. Kalau misalnya Bunda ingin untuk jualan yang lebih murah meriah lagi, bisa dikurangi lagi ya isinya. Jika ingin dititip-titip di kantin atau di warung sayur, ini bisa dikemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Serta tempelkan label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Jika ingin tampilannya lebih elegan dan rapi, Bunda bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP. Ini yang ukuran 9 x 9 cm. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silakan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak loh bun. Ini pas dibuka, ini wangi daunnya harum semerbak. Mie telurnya juga lembut, ada krenyes-krenyes dari jagung pipilnya. Juga ada pedes-pedes dari cabenya. Pokoknya ini mantep banget. Dan ini sosisnya juga menambah kelezatannya. Bunda harus coba ya, ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk model dan harga jual, ini hanya hitungan kasarnya aja. Apalagi harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.